Halo sahabat dewasa, selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Mari kita menyaksikan film romantis yang berjudul Film ini dirilis pada tahun 2016. Filmnya sendiri disutradarai oleh Toru Murakami. Pemeran utamanya adalah Nagato dan Yogo. Film ini mengisahkan seorang pemuda desa bernama Nagato, yang merantau ke kota hendak mencari kerja di sana. Namun keadaan kota yang jauh berbeda dengan kehidupan di desanya. Membuat Nagato yang baru pertama kali ke kota sulit untuk beradaptasi di sana. Bukannya mendapat kerjaan, dia malah terobsesi dan terjebak dengan gadis kota yang cantik-cantik di sana. Waktu Nagato terlalu banyak dia habiskan untuk berburu apem gadis perawan di kota. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk, langsung saja kita simak ringkasan alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Nagato sedang menuju kota menggunakan kapal laut. Di kapal, dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menyendiri dan melamun. Tak terasa sudah 2 hari 2 malam, dirinya di atas kapal. Saat kapal membunyikan klakson panjang memberikan isyarat bahwa tak lama lagi kapal akan sandar di pelabuhan tujuan. Mendengar bunyi itu, Nagato segera bangkit dari duduknya lanjut mengemasi barang bawaannya dan bersiap turun dari kapal tersebut. Singkat cerita, kini Nagato sudah berada di ruang kedatangan dan segera menuju keluar untuk meninggalkan pelabuhan tersebut. Sebelum meninggalkan pelabuhan itu, dia harus mencari taksi yang bisa mengantarkannya ke penginapan. Kini Nagato sudah menemukan taksi yang siap mengantarnya ke sebuah penginapan yang jaraknya tak jauh dari pelabuhan itu. Di atas mobil mereka mengisi waktu perjalanan dengan banyak ngobrol dan bercerita. Saat mobil mereka tiba di sebuah perempatan lampu merah, sambil menunggu lampu warna hijau menyala, tiba-tiba saja ada sebuah sepeda yang dikendarai oleh seorang gadis cantik juga ikut berhenti, pas di samping mobil mereka. Saat itu terlihat sopir taksi yang bernama Takashi, ini dia orangnya. Dia membunyikan klakson mobilnya dan menyapa gadis itu, sepertinya mereka memang sudah saling kenal. Dan disinilah cerita otak biru dan tingkah aneh Nagato dimulai. Matanya langsung melototi tubuh wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Tetapi aksinya itu tak berlangsung lama karena lampu hijau keburu menyala dan mobil mereka pun harus segera berangkat. Tak lama kemudian mobil mereka berhenti di sebuah tempat yang masih dekat dengan pelabuhan. Terlihat Takashi sang sopir taksi itu segera mengajak Nagato untuk turun bersama. Saat Nagato turun dari mobil, Takashi menyodorkan selembar brosur kepadanya. Sambil mereka berjalan menuju ke sebuah rumah yang ada di depan. Ternyata itu adalah sebuah penginapan yang akan ditempati Nagato nantinya. Sambil menaiki tangga, mereka berdua langsung memeriksa setiap ruangan dan fasilitas yang ada di dalamnya. Setelah merasa cukup, Nagato segera mengambil beberapa lembar uang dan memberikannya pada Takashi. Itu sebagai ongkos Nagato dan sewa penginapan. Takashi pun menerimanya dan tak lama kemudian dia pergi meninggalkan Nagato di penginapan barunya itu. Lanjut ke scene berikutnya. Setelah beristirahat sebentar, sambil memperhatikan pemandangan di sekitar, cacing perut Nagato pun mulai berbunyi menandakan kalau dia sedang lapar.
karena memang dia belum sempat berbelanja bahan makanan. Akhirnya Nagato memutuskan untuk berjalan keluar mencari makanan. Nagato pun kemudian menuju ke sebuah toko makanan yang letaknya tak jauh dari penginapannya. Di dalam toko itu telah menyediakan berbagai bermacam menu makanan siap saji. Di dalam toko, Nagato langsung memilih makanan yang sesuai seleranya. Belum juga sempat memilih, tiba-tiba mata Nagato langsung melotot seperti mau keluar dari tempatnya setelah melihat ada gadis cantik yang sedang jongkok pas di hadapannya. Dia terus melototi belahan gadis itu. Namun aksinya ini tak berlangsung lama karena gadis tersebut keburu menyadari jika ada sepasang mata mesum yang sedang mengintipnya. Lalu gadis itu pun segera berdiri dan merapikan pakaiannya terus beranjak pergi. Menyadari aksinya diketahui, Nagato hanya bisa menggaruk kepalanya sambil menuju ke meja kasir untuk membayar pesanannya. Namun mata cabul si Nagato sepertinya memang sangat pintar mencari momen. Kali ini target selanjutnya adalah kasir di toko itu. Lanjut ke scene berikutnya. Suatu ketika saat Nagato pulang berbelanja dari pasar membeli perlengkapan tidur seperti kasur. Di tengah perjalanan menuju penginapannya tiba-tiba saja dia ditabrak oleh gadis pengendara sepeda yang membuat keduanya terjatuh. Saat itu Nagato segera bangkit lalu menatap wajah gadis itu. Dia langsung teringat dengan gadis yang ada di persimpangan lampu merah beberapa hari lalu. Setelah mereka berdamai akibat insiden kecelakaan itu, keduanya pun akhirnya berpisah. Keesokan paginya, Nagato kembali ke toko makanan langganannya untuk membeli sarapan. Dan seperti biasanya saat sedang memilih makanan, dia juga memanfaatkan keadaan untuk mengintip belahan si gadis yang ada di sana termasuk kasir dan pelayan toko. Namun di saat melancarkan aksi cabulnya itu, dia kaget setelah mengetahui gadis yang diintipnya itu adalah gadis yang menabrak dirinya kemarin di jalan. Ternyata gadis itu adalah salah satu pelayan di toko makanan langganannya ini. Lalu keduanya pun saling menyapa dan berkenalan. Di sini Nagato baru mengetahui nama gadis cantik itu adalah Hyogo. Setelah membayar makanan pesanannya, Nagato pun kemudian pergi meninggalkan toko tersebut. Lanjut cerita. Ketika sore hari seperti biasa, Hyogo pulang bekerja. Di tengah perjalanan tak sengaja melihat Nagato yang sedang tidur di pinggir jalan dekat pelabuhan. Sontak saja Hyogo pun langsung menyapanya dari atas jalan. Setelah mendengar suara gadis yang memanggilnya, Nagato pun bergegas bangun dan mencari sumber suara itu. Karena merasa iba, Hyogo akhirnya menyempatkan diri singgah untuk sekedar bercerita dengannya. Di sini hubungan mereka semakin dekat saja. Di tengah asyiknya ngobrol, tiba-tiba saja niat cabul Nagato muncul menguasai dirinya. Kini Nagato malah sangat berat dan berniat untuk merudal paksa Hyogo. Dia pun sampai menyeret Hyogo ke kolong jembatan dengan maksud untuk mengeksekusinya di sana. Mendapat perlakuan yang tak senonoh itu, Hyogo pun akhirnya berontak dan berusaha kabur dari cengkeraman si Nagato yang bajingan itu. Saat Hyogo sudah hampir lolos menaiki tangga, tapi sayangnya, dengan cepatnya Nagato menarik kakinya. Sepertinya Nagato memang tak mau melepaskan Hyogo begitu saja sebelum hasratnya tersalurkan. Di sisi lain terlihat gadis lain yang melintas dan kebetulan melihat sepeda Hyogo terparkir di pinggir jalan. Karena curiga, gadis itu langsung menghampiri sepeda Hyogo sambil terus berteriak memanggil-manggil nama Hyogo. "Oh ya, perkenalkan,
Gadis ini bernama Zaki, dia adalah teman Hyogo yang memiliki usaha minibar di rumahnya. Di saat Hyogo sudah hampir menyerah dan putus asa, tiba-tiba saja terdengar suara Zaki dari atas jembatan yang terus memanggil nama Hyogo. Kali ini nasib baik dan keberuntungan masih berpihak pada Hyogo karena kedatangan si Zaki. Saat melihat Zaki datang, Nagato pun langsung menghentikan aksi bejatnya itu dan Hyogo sendiri pun akhirnya bisa meloloskan diri dari Nagato. Tak lama setelah itu Hyogo dan Zaki pun pulang meninggalkan Nagato bersama otak birunya itu. Saat malam tiba, Nagato yang sedang kacau berusaha mencari pelampiasan di luar. Dia berniat untuk pergi minum di bar. Namun setelah memasuki bar, pikiran kacaunya semakin bertambah kacau setelah mengetahui pemilik bar itu adalah Zaki. Singkat cerita, keesokan paginya Nagato kembali mendatangi toko makanan langganannya. Tapi kali ini bukan untuk membeli makan seperti biasanya. Maksud kedatangannya adalah untuk meminta maaf kepada Hyogo soal kejadian di kolong jembatan kemarin. Namun tampaknya Hyogo enggan berbicara padanya, dia lebih memilih untuk diam dan menghindari Nagato. Meskipun begitu, Nagato sepertinya tak mau menyerah, dia memutuskan untuk tetap menunggu Hyogo di luar toko sampai Hyogo pulang kerja. Setelah seharian menunggu Hyogo, barulah terlihat Hyogo keluar dari toko hendak menaiki sepedanya untuk pulang. Melihat itu Nagato dengan cepat mencegahnya sampai-sampai Nagato rela berlutut di hadapan Hyogo demi sebuah kata maaf. Kejadian ini pun sempat disaksikan oleh rekan kerja Hyogo. Karena merasa malu dengan keadaan seperti itu, Hyogo pun akhirnya menerima maaf dari Nagato. Tentu saja Nagato sangat bahagia mendengarnya. Sebagai tanda terima kasihnya, Nagato berniat mentraktir Hyogo untuk minum di bar bintang 5. Dia juga sempat memperlihatkan uangnya kepada Hyogo untuk sekedar meyakinkannya. Akhirnya Hyogo pun menerima tawaran tersebut. Lanjut cerita. Saat malam tiba, mereka berdua tampak akrab makan dan minum bersama sampai larut malam. Seusai dari bar, Nagato mengajak Hyogo untuk menginap saja di tempatnya, besok pagi baru pulang. Karena sudah larut malam, Hyogo menerima tawaran itu. Pada scene ini kita diperlihatkan suasana malam, sepi dan dingin di penginapan Nagato. Namun Hyogo terlihat sudah tidur duluan, mungkin itu karena efek minum terlalu banyak di bar itu. Di sisi lain Nagato terlihat masih duduk sendiri. Tiba-tiba saja otak biru Nagato kembali merasukinya. Hal ini membuat hasratnya membara dan tak bisa dia bendung lagi. Langsung saja tangan Nagato beraksi membuat Hyogo spontan terbangun. Namun bukannya Nagato berhenti, dia malah tambah semakin ganas saja. Mendapat perlakuan itu, Hyogo tak mau menyerah begitu saja. Dia terus melawan dan berontak demi berusaha menyelamatkan harga dirinya. Tapi meski berontak sekuat tenaga dan berteriak sekeras mungkin, tapi kali ini tak ada satupun orang yang bisa membantunya. Kini Hyogo hanya bisa pasrah dan menikmati enaknya sodokan demi sodokan yang diberikan Nagato. Entah berapa ronde yang berhasil dicapai oleh Nagato malam itu. Namun yang jelas itu sudah cukup membuat Nagato puas. Keesokan paginya, Hyogo yang bangun duluan segera merapikan pakaiannya dan segera pulang ke rumahnya meninggalkan Nagato sendirian yang masih terkulai lemas akibat pertempuran semalam bersama dirinya. Pada scene selanjutnya, kita disambut oleh padang rumput yang luas nan indah. Nampak juga ada sebuah mobil taksi yang terparkir di sana, setelah di zoom.
Ternyata di dalam mobil itu tampak sepasang manusia yang baru saja melakukan permainan wik-wik. Wanita yang ada di dalam mobil itu adalah Hyogo, yang baru saja selesai menjual APM-nya kepada sopir taksi yang pernah mengantar Nagato waktu itu ke penginapan. Tampak juga sopir taksi itu memberikan amplop kepada Hyogo yang berisi lembaran uang yang banyak. Di sisi lain, terlihat Nagato yang sudah mulai stres karena uang bekalnya dari kampung sudah mulai habis, sementara dia belum juga mendapatkan pekerjaan. Kini niat jahatnya pun muncul. Dia berencana untuk pergi merampok dengan bermodalkan pisau dapur. Di saat tengah mempersiapkan dirinya untuk itu, tiba-tiba saja terdengar olehnya suara gadis yang tak asing di telinganya. Sontak saja dia berlari mencari sumber suara itu dan ternyata suara itu milik Hyogo. Sepertinya Hyogo sengaja datang menemuinya. Hyogo memang sengaja datang menemui Nagato. Hyogo bermaksud menawarkan bantuannya untuk mencarikan Nagato pekerjaan. Kebetulan Hyogo mempunyai teman bernama Hiroki. Ini dia orangnya. Dia merupakan manajer di salah satu perusahaan ikan terbesar di kota itu. Meski awalnya Nagato tidak tertarik, namun karena desakan dari Hyogo membuat Nagato mencoba untuk menerima tawaran itu. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke perusahaan ikan itu untuk menemui Hiroki. Sesampainya mereka di perusahaan ikan itu, Hyogo langsung menemui Hiroki dan segera mengutarakan maksud kedatangan mereka. Setelah mengerti, Hiroki pun langsung mengarahkan mereka untuk pergi bertemu ke Pak Zakurni, pemilik perusahaan ini, di ruangannya. Perkenalkan, ini namanya Pak Zakurni yang merupakan pemilik tunggal perusahaan ikan tersebut. Setelah Pak Zakurni mengerti maksud kedatangan Hyogo dan Nagato itu ke ruangannya, Pak Zakurni pun segera meminta berkas lamaran yang dibawa oleh Nagato. Mendengar permintaan Pak Zakurni, Nagato pun segera mengambil selembar kertas yang ada di saku bajunya. Melihat itu, Pak Zakurni pun sempat kaget dan tertawa kecil. Karena berkas lamaran yang Nagato bawa, malah lebih mirip seperti sepucuk surat cinta. Tapi tak apalah, pikir Pak Zakurni. Asalkan Nagato bersungguh-sungguh dan mau bekerja keras, dia akan tetap diterima dan bisa bekerja sebagai karyawan di perusahaan ikan milik Pak Zakurni ini. Scene berikutnya membawa kita ke situasi baru. Setelah beberapa hari Hyogo tak bertemu dengan Nagato, dia berniat untuk pergi menemuinya di penginapan itu. Namun sesampai di sana saat Hyogo masuk rumah, dia mendapati Nagato sedang asyik bermain sendiri. Menyadari aksinya itu ditangkap basah oleh Hyogo. Spontan saja Nagato menghentikan permainannya itu dan segera minta maaf kepada Hyogo. Dan di sini kita lihat sepertinya Hyogo tak peduli dengan kejadian yang dia saksikan itu. Setelah keadaan kembali normal, Nagato langsung mempersilahkan Hyogo untuk duduk sambil memberikannya sebuah minuman kaleng. Di sela-sela asyiknya mereka bercerita, kini lagi-lagi otak biru Nagato kembali muncul dan menguasai dirinya. Tentu saja Nagato tak akan mampu untuk menahan hasratnya yang sedang membara. Kini dia mulai beraksi lagi terhadap Hyogo, tetapi kali ini ada yang berbeda dari Hyogo. Saat mendapat perlakuan tak senonoh dari Nagato, terlihat Hyogo hanya pasrah saja. Hal ini tentu saja membuat Nagato semakin leluasa melancarkan aksi bejatnya itu. Kini wik-wik antara Nagato dan Hyogo pun kembali terjadi. Seperti biasa, Hyogo hanya bisa menikmati sodokan demi sodokan yang diberikan Nagato padanya. Setelah wik-wik itu selesai, Hyogo pun langsung bergegas mandi dan membersihkan dirinya dari sisa-sisa cairan Nagato. Meski Hyogo masih merasa sedikit menyesal dengan kejadian itu, tetapi di sisi lain dia juga mulai menikmatinya. Di hari-hari berikutnya,
kehidupan Nagato sudah mulai berubah berkat bantuan Yogo. Kini Nagato sudah resmi bekerja di perusahaan ikan terbesar di kota itu milik Pak Zakurni. Hari demi hari berlalu, hubungan Yogo dan Nagato pun semakin dekat saja. Ketika Nagato minta jatah Wik-Wik, Yogo pun sudah tak menolak lagi. Kini mereka menjalani hari-hari layaknya suami istri. Sampai suatu ketika Yogo datang ke tempat Nagato, dan tentu saja kedatangannya ini disambut horny oleh Nagato. Karena selalu jika Yogo datang, pasti mereka akan melakukan wik-wik lagi dan lagi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kini Yogo sudah hamil, tentu saja hasil dari hubungannya bersama Nagato. Yogo pun segera memberitahukan Nagato tentang kehamilannya itu. Mendengar kabar kehamilan Yogo, Nagato bukannya bahagia, dia malah marah dan tidak mau bertanggung jawab. Dia justru memaksa Yogo untuk segera menggugurkan calon anak itu. Nagato tidak mau tahu, pokoknya dia tidak mau bertanggung jawab. Mendengar jawaban dan sikap Nagato itu, tentu saja membuat Yogo kecewa dan marah. Dia stres. Hari demi hari berlalu, kini perut Yogo semakin membesar, namun sikap Nagato tetap tidak juga berubah. Lanjut cerita. Kini tibalah waktunya untuk Yogo melahirkan, dia berhasil melahirkan anak laki-laki. Namun ada kejutan yang akan kita saksikan pada scene ini. Nagato yang awalnya tidak mau bertanggung jawab, kini dia berubah pikiran dan siap menjadi ayah. Akhir cerita. Yogo dan Nagato bersama anak laki-laki mereka, kini hidup bahagia. Nagato sudah menjadi suami yang bertanggung jawab dan sayang kepada keluarga. Sementara Yogo menjadi seorang istri yang sangat berbakti kepada suami dan anaknya.